Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika seorang pria sederhana yang setiap pagi harus berdesak-desakan di gerbong kereta yang padat, ternyata ditakdirkan menjadi pelindung bagi seorang wanita penguasa gedung pencakar langit? Sebuah kisah tentang dua manusia yang hidup di kota yang sama, namun seolah tinggal di dua dunia yang berbeda. Yang satu berjuang hanya untuk sekadar makan siang, sementara yang satu lagi memiliki segalanya namun hatinya kosong dan kesepian. Inilah kisah tentang takdir, air mata, dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di channel Ken Arok Productions. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya mengalir deras seperti air yang tidak pernah putus. Selalu diberikan kesehatan yang prima, keberkahan dalam setiap langkahnya, dan kebahagiaan yang menyelimuti keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga absen di kolom komentar. Kalian menonton video ini dari kota mana saja? Semoga doa-doa baik kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja mengintip malu-malu di ufuk timur Jakarta, namun riuh rendah kehidupan sudah memuncak di stasiun Manggarai. Jarum jam menunjukkan pukul 6:15 pagi. Ribuan manusia tumpah ruah, berlarian mengejar kereta seolah nyawa mereka bergantung pada pintu gerbong yang akan menutup. Di antara lautan manusia itu, terlihat sosok pemuda jangkung dengan kemeja putih yang warnanya sudah sedikit memudar. Namanya Bayu. Wajahnya menempel pasrah pada kaca pintu kereta listrik jurusan Jakarta Kota. Tubuhnya terhimpit tanpa ampun, terjepit di antara punggung seorang bapak-bapak yang membawa tas besar dan tiang besi penyangga. Napas Bayu tersengal. Keringat sebesar biji jagung mulai meluncur dari pelipisnya. Padahal, semalam dia sudah menghabiskan waktu 20 menit untuk menyetrika kemeja itu agar terlihat rapi dan layak. Namun, realita kerasnya transit di Manggarai pagi ini menghancurkan usaha kecilnya itu dalam sekejap. Kemejanya kembali kusut, lecek tak beraturan. Seorang penumpang di sebelahnya mendesak maju dengan kasar saat kereta mengerem mendadak. Bayu hanya bisa meringis sambil berusaha mempertahankan posisi kakinya agar tidak terinjak. "Mas, tolong jangan dorong-dorong. Napas saya sudah kembang kempis ini," ujar Bayu pelan, mencoba bersabar di tengah himpitan yang menyesakkan dada. Penumpang itu hanya melirik sinis tanpa kata maaf, membuat Bayu mengelus dada. Saat pintu kereta terbuka di stasiun tujuan, Bayu terlempar keluar bersama arus manusia. Dia melirik jam tangannya yang talinya sudah diganti karet gelang, karena putus minggu lalu. Dia harus lari. Jika telat 1 menit saja menempelkan jari di mesin absen, potongan gaji menantinya. Sambil berlari kecil menyusuri trotoar Sudirman, tangan kiri Bayu merogoh saku celana, mengambil sepotong roti tawar yang dia beli 1000-an di warung dekat kontrakannya. Roti itu dimakannya dengan lahap tanpa selai, sekadar pengganjal perut agar tidak pingsan saat mengepel lantai nanti. Sementara itu, di waktu yang sama namun di tempat yang suasananya bagaikan bumi dan langit, seorang wanita muda sedang berlari di atas alat olahraga statis di dalam sebuah apartemen mewah kawasan Kuningan. Ruangan itu sejuk, wangi aromaterapi lavender memenuhi udara, sangat kontras dengan bau keringat dan debu jalanan yang dihirup Bayu. Wanita itu adalah Alina. Rambutnya terikat rapi, wajahnya cantik namun guratan stres terlihat jelas di keningnya. Alina tidak sedang berlari mengejar absen. Dia berlari untuk membakar kalori sekaligus membakar amarah yang tertahan. Telinganya disumpal alat dengar nirkabel, tersambung pada panggilan suara dengan klien penting di luar negeri. Suaranya terdengar tegas, dingin, dan penuh intimidasi saat berbicara dalam bahasa asing, menuntut hasil sempurna untuk proyek properti barunya. Selesai berolahraga, pelayan pribadinya membawakan sarapan di atas nampan perak. Sepotong roti panggang mahal asal Prancis dan segelas jus jeruk murni. Alina menggigit roti itu sedikit, lalu mengernyitkan dahi. Rasanya tidak sesuai selera lidahnya pagi ini. "Buang saja, ini terlalu kering." "Saya tidak selera," ucap Alina datar sambil meletakkan kembali roti yang harganya mungkin setara dengan jatah makan Bayu selama 3 hari itu ke piring. Alina berjalan menuju dinding kaca apartemennya yang menjulang tinggi di lantai teratas. Dia menatap kota Jakarta dari ketinggian, melihat gedung-gedung pencakar langit yang tampak kecil di bawah kakinya. Dia memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, dan kecantikan. Namun, tatapannya kosong.
Di balik kemewahan itu, ada tuntutan berat dari ayahnya yang menekannya untuk tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Di pagi yang sama, di bawah langit Jakarta yang sama, Bayu berjuang untuk bertahan hidup dengan perut seadanya, sementara Alina berjuang melawan kehampaan di tengah kelimpahan harta. Dua kutub kehidupan yang sepertinya mustahil untuk bersinggungan. Suasana di ruang rapat utama lantai 40 gedung Satria Tower terasa membeku, jauh lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan yang disetel di angka terendah. Di sekeliling meja marmer hitam yang panjang dan mengkilap itu, duduk para direksi dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan untuk sekadar menarik napas panjang. Pusat ketegangan itu berasal dari ujung meja, tempat Pak Wirya, sang komisaris utama sekaligus ayah kandung Alina, duduk dengan wajah merah pada menahan amarah. Sebuah berkas tebal dilemparkan dengan keras ke tengah meja, memecah kesunyian yang mencekam. Kertas-kertas di dalamnya sedikit berhamburan keluar, memperlihatkan grafik keuangan yang menurun dan laporan proyek yang tertunda. Alina yang duduk di kursi CEO, tepat di seberang ayahnya, hanya bisa terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap dijaga agar terlihat tenang tanpa ekspresi, topeng sempurna yang selalu ia kenakan. Saya tidak mau mendengar alasan klasik lagi, Alina. Proyek Green City di wilayah utara itu harusnya sudah mulai pengerukan tanah sejak bulan lalu. Kenapa sampai detik ini izin lingkungannya masih mandek? Kamu sadar berapa miliar kerugian kita setiap harinya karena mesin-mesin berat itu menganggur? Suara Pak Wirya menggelegar, memantul di dinding kaca yang menghadap panorama kota Jakarta. Alina mencoba menjawab dengan nada profesional, menekan rasa takutnya dalam-dalam. Pak Komisaris, tim legal kami sedang berusaha melobi pihak terkait. Ada perubahan regulasi mendadak yang membuat prosesnya sedikit terhambat, tapi saya pastikan minggu depan. Belum sempat Alina menyelesaikan kalimatnya, suara tawa kecil yang meremehkan terdengar dari sisi kanan meja. Itu adalah Yuda, sepupu Alina yang menjabat sebagai direktur operasional. Pria itu memutar-mutar pena emas mahalnya dengan gaya angkuh, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang menyebalkan. Alasan klasik, potong Yuda dengan nada santai namun tajam. Mungkin Alina terlalu sibuk memilih desain interior kantor barunya, daripada turun ke lapangan untuk membereskan masalah perizinan. Kalau saya yang pegang kendali, izin itu pasti sudah keluar 2 minggu yang lalu. Bisnis itu butuh nyali, bukan cuma presentasi cantik di layar proyektor. Pak Wirya menatap tajam ke arah putrinya, seolah membenarkan ucapan keponakannya itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Alina dengan tatapan mengintimidasi yang membuat nyali siapapun ciut. Dengar baik-baik, Alina. Saya tidak peduli kamu anak saya atau bukan di ruangan ini. Bisnis adalah bisnis. Kalau tender besar minggu depan kamu gagal lagi, dan izin proyek itu belum juga beres, Papa tidak akan segan-segan mencopot jabatanmu sebagai CEO. Papa akan serahkan posisi itu kepada Yuda. Dia sepertinya lebih punya taring untuk menangani masalah kotor di lapangan. Ancaman itu bagaikan petir di siang bolong bagi Alina. Dia melihat Yuda tersenyum penuh kemenangan, seolah kursi CEO itu sudah ada di depan matanya. Alina mengepalkan tangannya di bawah meja, hingga kuku-kukunya memutih. Dia mengangguk pelan, berusaha menjaga harga dirinya. Baik, Pak. Saya mengerti. Rapat selesai, ucap Alina dingin. Dia berdiri tegak, merapikan blazernya, dan melangkah keluar ruangan dengan langkah pasti. Bunyi hak sepatu tingginya menggema berirama di lantai granit. Namun, begitu pintu ruang rapat tertutup di belakang punggungnya dan dia sudah berada di lorong sepi menuju lift pribadi, topeng kuat itu runtuh seketika. Tubuhnya merosot bersandar pada dinding koridor. Tangannya gemetar hebat, bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang luar biasa akan kegagalan dan kekecewaan ayahnya. Di puncak menara gading itu, Alina merasa sangat kecil dan sendirian. Kembali ke ruang kerjanya yang serba mewah dan luas, Alina merasa seolah dinding-dinding kaca itu bergerak mendekat dan menghimpitnya. Udara dingin dari pendingin ruangan yang berembus pelan justru terasa seperti tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Dia butuh udara. Dia butuh napas yang bukan berasal dari mesin. Tanpa pikir panjang, Alina menyambar tas tangannya dan bergegas turun ke lobi, mengabaikan sapaan hormat dari para karyawan yang menunduk takut saat ia lewat. Di dalam mobil sedan hitam mengkilap yang membawanya membelah jalanan Jakarta siang itu, Alina duduk gelisah.
Sopir pribadinya, Pak Iman, sesekali melirik cemas lewat kaca spion tengah melihat bosnya yang tampak kacau. Tidak seperti biasanya yang selalu tenang dan berwibawa. Kita langsung kembali ke apartemen. Bu, tanya Pak Iman hati-hati. Alina menggeleng cepat. Dia tidak ingin pulang ke apartemen yang sepi itu. Kesunyian di sana hanya akan membuatnya semakin gila. Matanya menangkap rimbunnya pepohonan hijau di kawasan menteng yang mereka lewati. Tidak, Pak. Pinggirkan mobil di depan Taman Suropati. Saya mau turun di sini, perintah Alina mendadak. Pak Iman terkejut, namun tidak berani membantah. Tapi Bu, ini panas dan ramai. Ibu yakin mau turun di taman? Berhenti saja, Pak. Jangan banyak tanya. Tunggu saya di parkiran masjid seberang. Jangan ikuti saya. Suara Alina meninggi, membuat Pak Iman langsung menepikan kendaraan. Alina turun dari mobil mewahnya. Kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi melangkah ragu memasuki area taman. Suasana di sana cukup ramai oleh pedagang keliling dan beberapa orang yang sedang istirahat makan siang. Namun entah mengapa, keramaian itu justru membuat Alina merasa semakin terasing. Dia berjalan menjauh dari kerumunan utama, mencari sudut yang paling sepi dan tertutup bayangan pohon mahoni besar. Matanya menangkap sebuah bangku kosong di pojok taman, tidak jauh dari gerobak pedagang tahu gejrot yang sedang melayani pembeli. Alina menjatuhkan dirinya di bangku kayu itu. Napasnya memburu. Panas terik Jakarta bercampur dengan rasa sesak di dadanya, membuat keringat dingin mulai membasahi punggung. Dengan gerakan kasar, Alina melepaskan jas kantor mahalnya yang berharga puluhan juta rupiah itu. Dia merasa kain mahal itu seperti baju zirah besi yang membebaninya seharian. Kini dia hanya mengenakan kemeja putih polos, tanpa atribut kemewahan yang biasa melekat. Tanpa perlindungan jas itu, Alina merasa telanjang dan rapuh. Perlahan namun pasti, pertahanannya runtuh. Bayangan wajah ayahnya yang merah padam dan senyum mengejek Yuda kembali menari-nari di pelupuk matanya. Kata-kata kasar di ruang rapat tadi berdengung ulang di telinganya seperti kaset rusak. Bibir Alina bergetar. Satu tetes air mata lolos, disusul tetesan lain yang semakin deras. Di bangku taman kota itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, sang direktur utama yang ditakuti ribuan karyawan itu menundukkan wajahnya ke dalam telapak tangan. Bahunya berguncang hebat menahan isak tangis yang selama ini dia telan bulat-bulat. Dia menangis tanpa suara, menumpahkan segala lelah, kecewa, dan rasa sepi yang menggerogoti jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, Alina bukan lagi seorang pemimpin perusahaan, dia hanyalah seorang wanita biasa yang hatinya sedang hancur berkeping-keping. Tak jauh dari bangku tempat Alina menumpahkan air matanya, Bayu sedang duduk bersila di atas rumput Jepang yang sedikit gundul. Di tangannya terdapat bungkusan kertas nasi berwarna coklat berisi menu andalannya setiap akhir bulan, nasi putih dengan telur dadar tipis dan sambal terasi. Mulutnya yang sedang mengunyah tiba-tiba berhenti bergerak, saat matanya menangkap sosok wanita berkemeja putih yang duduk sendirian di bangku pojok. Bahu wanita itu berguncang hebat, jelas sekali sedang menangis, meski wajahnya ditutupi kedua telapak tangan. Bayu menelan makanannya dengan susah payah. Hatinya yang polos selalu tidak tega melihat orang lain bersedih, apalagi seorang perempuan. Ragu-ragu, Bayu merapikan bungkus nasinya dan berdiri. Dia menepuk-nepuk celana bahannya yang sedikit kotor terkena rumput, lalu melangkah pelan mendekati bangku itu. Langkahnya terhenti 2 meter dari Alina. Dia bingung harus berbuat apa, takut dianggap orang jahat atau pengganggu. Bayu merogoh saku celananya, mencari benda yang mungkin berguna. Jarinya menyentuh kain katun kotak-kotak yang selalu ia bawa. Sapu tangan itu tidak baru. Warnanya sudah agak pudar karena terlalu sering dicuci, tapi itulah satu-satunya benda bersih yang ia miliki saat ini. "Mbak, permisi," sapa Bayu dengan suara pelan dan hati-hati, takut mengejutkan wanita itu. Alina tersentak kaget. Tubuhnya menegang. Dia buru-buru mengusap wajahnya yang basah dengan punggung tangan, dan menoleh dengan tatapan waspada. Matanya yang sembab dan merah menatap lurus ke arah pemuda kurus dengan seragam kerja sederhana di depannya. Bayu tersenyum canggung, menyodorkan sapu tangan bututnya. "Maaf kalau saya lancang, Mbak. Ini sapu tangannya bersih kok. Swear, tadi pagi baru saya setrika. Nyucinya juga pakai pewangi sachet yang 1000-an di warung, jadi wanginya lumayan enak, nggak bau apek." Alina tertegun mendengar ucapan polos itu. Biasanya,
Orang-orang mendekatinya dengan membawa proposal bisnis atau basa-basi palsu yang menjilat. Tapi pemuda ini mendekat hanya untuk menawarkan selembar kain lusuh dan meyakinkannya soal harga pewangi sachet. Ada ketulusan yang aneh namun menenangkan dari sorot mata pemuda itu. Perlahan, tangan Alina terulur menerima sapu tangan tersebut. Benar saja, aroma bunga yang menyengat namun segar langsung tercium. "Terima kasih," ucap Alina lirih, suaranya parau. Bayu tidak langsung pergi. Dia justru melirik ke arah gerobak pedagang di dekat pagar taman. Sebuah ide konyol melintas di kepalanya. Dia berlari kecil ke arah pedagang itu, mengeluarkan uang receh terakhir di dompetnya, dan kembali membawa piring plastik kecil berisi potongan tahu coklat yang berenang dalam kuah hitam pekat penuh cabai rawit hijau. "Ini, Mbak, coba dimakan," kata Bayu sambil menyodorkan piring itu dengan wajah serius. "Ini tahu gejrot level 5. Pedesnya nendang banget." Alina mengernyitkan dahi, bingung. "Untuk apa? Saya tidak lapar." Bayu menggeleng, lalu duduk di ujung bangku dengan jarak yang sopan. "Bukan buat kenyang, Mbak, tapi buat kamuflase. Kalau Mbak makan ini, nanti mulutnya kepedesan, terus keluar air mata lagi. Jadi kalau ada orang lewat lihat Mbak nangis, mereka nggak akan curiga Mbak lagi sedih atau banyak masalah. Mereka pasti mikirnya Mbak cuma kepedesan makan tahu gejrot. Nangisnya jadi lebih lega, nggak perlu malu sama orang." Mendengar logika sederhana namun ajaib itu, Alina terdiam sejenak. Sudut bibirnya yang kaku perlahan tertarik ke atas. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di sela sisa isak tangisnya. Seumur hidupnya berbisnis dengan para lulusan universitas ternama, tidak ada satupun yang pernah memberinya solusi masalah seunik dan sesederhana ini. "Teori macam apa itu?" tanya Alina sambil menusuk potongan tahu dengan lidi. "Teori bertahan hidup di Jakarta, Mbak," jawab Bayu sambil terkekeh renyah. "Di kota ini kita nggak boleh kelihatan lemah, nanti diinjak orang. Jadi kalau mau nangis, harus pintar-pintar cari alasan." Siang itu, di bawah pohon mahoni Taman Suropati, seorang CEO yang memegang aset triliunan rupiah duduk makan sepiring tahu gejrot 5 ribuan bersama seorang OB, mencoba menyamarkan luka hatinya dengan rasa pedas yang membakar lidah. 15 menit berlalu tanpa terasa. Sisa pedas dari tahu gejrot perlahan memudar, berganti dengan kehangatan obrolan yang mengalir di antara dua manusia asing itu. Alina sudah tidak menangis lagi. Dia menyeka sisa air matanya dengan tisu kasar yang diberikan pedagang, sementara Bayu sibuk menghabiskan sisa kuah di piringnya dengan lahap, seolah itu adalah makanan termewah yang pernah ia rasakan. "Kamu kerja di mana?" tanya Alina basa-basi, suaranya sudah jauh lebih tenang meski matanya masih sedikit bengkak. Dia sengaja tidak menyebutkan siapa dirinya, takut tembok kasta sosial kembali terbangun di antara mereka. "Saya? Cuma OB, Mbak. Di gedung tinggi yang itu tuh, Satria Tower," jawab Bayu santai sambil menunjuk gedung pencakar langit tempat Alina berkuasa. "Tugas saya sederhana, cuma mastiin lantai kinclong dan kopi bos nggak telat. Kalau Mbak kerja di mana? Kelihatan kayak orang penting, tapi kok nangis di taman siang bolong?" Alina tersenyum kecut mendengar pertanyaan polos itu. "Saya cuma karyawan biasa. Lagi banyak tekanan dari atasan. Rasanya capek sekali, seolah semua usaha saya tidak pernah cukup. Rasanya saya ingin menyerah dan berhenti saja sekarang juga." Bayu meletakkan piring plastiknya di bangku. Wajahnya yang tadi jenaka berubah sedikit serius. Dia menatap lalu lintas Jakarta yang padat di kejauhan, lalu menoleh menatap Alina dengan sorot mata yang teduh. "Mbak pernah naik KRL jam pulang kerja?" tanya Bayu tiba-tiba. Alina menggeleng pelan. Hidup itu persis kayak jadi penumpang berdiri di dalam gerbong kereta yang penuh sesak. "Mbak," lanjut Bayu, memulai filosofi jalanannya. "Di dalam sana, kita sering kegencet kiri kanan, keinjek sepatu orang, didorong-dorong sampai sesak napas. Bahkan kadang kita terlempar mundur padahal niatnya mau maju. Rasanya sakit, capek, dan pengap. Tapi satu hal yang saya pegang teguh. Asal kita pegangan yang kuat dan gak maksa turun di tengah rel, kereta itu pasti bakal jalan terus kok. Lambat atau cepat, dia bakal bawa kita sampai ke stasiun tujuan." Alina tertegun. Dia menatap pemuda dengan seragam lusuh di sampingnya itu lekat-lekat. Tidak ada gelar sarjana atau jas mahal yang melekat di tubuh Bayu,
Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya barusan terasa lebih bijak daripada motivasi mahal yang sering ia dengar di seminar bisnis. Masalah Mbak sekarang itu, anggap aja lagi fase, kegencet, di gerbong. Emang sakit, tapi itu cuma sementara. Jangan turun sekarang, sayang tiketnya, tambah Bayu sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Hati Alina berdesir. Rasa putus asa yang tadi menghimpit dadanya perlahan terurai. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Dia yang punya segalanya begitu mudah rapuh. Sementara pemuda ini yang hidup pas-pasan bisa memandang hidup dengan begitu optimis. Alina melirik jam tangannya. Waktu istirahat hampir habis. Dia harus kembali menjadi Ratu S di kantornya. Sebelum beranjak pergi, tangan Alina merogoh tasnya, mengambil sebuah kartu nama pribadi yang polos, hanya bertuliskan nama depan dan nomor telepon, tanpa jabatan CEO atau logo perusahaan. Terima kasih untuk tahu gejrot dan filosofi keretanya, ucap Alina tulus. Saat Bayu hendak berdiri, Alina dengan cepat menyelipkan kartu kecil itu ke saku kemeja Bayu. Nama saya Alina. Simpan ini. Kalau kamu butuh teman ngobrol, atau butuh bantuan apapun, hubungi nomor ini. Anggap saja tanda terima kasih karena sudah menemani saya makan siang. Tanpa menunggu jawaban Bayu, Alina segera berbalik badan, melangkah cepat meninggalkan taman, kembali menuju mobil mewahnya yang menunggu di seberang jalan, meninggalkan Bayu yang masih bengong memegang kartu putih itu sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Matahari sore mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang menerobos masuk melalui celah-celah gedung pencakar langit Sudirman. Di pantry lantai 40, suasana justru sedang genting. Pak Udin, OB senior yang biasanya bertugas khusus melayani direksi, tiba-tiba memegangi perutnya dengan wajah pucat pasi. Asam lambungnya kambuh. Sambil meringis kesakitan, dia menatap Bayu, satu-satunya OB yang tersisa di ruangan itu. "B, tolongin Bapak. Antar kopi ini ke ruangan Ibu Alina. Ingat, takarannya harus pas. Gulanya setengah sendok teh, jangan diaduk sampai berisik, dan jangan menatap mata Ibu kalau tidak ditanya. Salah dikit, bisa melayang SP1, pesan Pak Udin dengan nada horor, seolah menyuruh Bayu masuk ke kandang singa tanpa senjata. Bayu menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Dia baru 3 bulan kerja di sini dan rumor tentang kejamnya, Ratu S, di lantai 40 sudah jadi momok menakutkan bagi seluruh staf kebersihan. Namun, rasa kasihan melihat Pak Udin membuatnya mengangguk pasrah. Dengan tangan sedikit gemetar, Bayu mengangkat nampan berisi cangkir porselen putih tulang yang harganya mungkin lebih mahal dari motor bututnya. Langkah Bayu terasa berat saat menyusuri lorong panjang berkarpet tebal menuju ruangan CEO. Suasana di lantai ini begitu sunyi dan dingin, sangat kontras dengan keributan di kantin bawah. Sesampainya di depan pintu kayu jati yang kokoh, Bayu menarik napas panjang, merapikan keras seragamnya yang kucel, lalu mengetuk pintu 3 kali. Masuk. Terdengar suara wanita dari dalam, tegas dan dingin. Bayu mendorong pintu pelan-pelan. Udara dingin langsung menampar wajahnya. Dia berjalan menunduk, matanya terpaku pada ujung sepatunya sendiri, takut melakukan kesalahan. Dia meletakkan cangkir kopi itu di ujung meja kerja yang luasnya luar biasa. "Permisi, Bu. Ini kopinya," cicit Bayu pelan, nyaris tak terdengar. Saat Bayu hendak berbalik mundur, rasa penasaran menggelitik hatinya. Dia memberanikan diri mencuri pandang sedikit ke arah sang penguasa kantor. Di saat yang bersamaan, Alina menghentikan gerakan tangannya yang sedang menandatangani berkas dan mendongak, ingin melihat siapa OB baru yang berani menggantikan Pak Udin. Dunia seakan berhenti berputar detik itu juga. Mata Bayu membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Wanita anggun dengan blazer hitam dan kacamata baca di depannya ini adalah wanita yang sama dengan yang memakan tahu gejrot bersamanya tadi siang. Wanita yang menangis sesenggukan di taman. "Loh, Mbak Ibu?" seru Bayu spontan, lupa aturan, dilarang bicara. Saking kagetnya, tangan Bayu menyenggol nampan yang belum sempat ia peluk erat. Cangkir kopi itu bergoyang hebat. Ceraas. Cairan hitam panas itu tumpah. Untungnya bukan ke berkas penting, tapi menggenangi meja marmer yang mengkilap dan sedikit menciprat ke lengan kemeja Bayu. Wajah Bayu langsung pucat pasi, darah seolah turun semua ke kaki. Habis sudah. Tamat riwayatnya. Dia membayangkan akan dibentak,
dipecat, dan diusir keluar gedung saat itu juga. Dia buru-buru mengambil tisu di sakunya dengan panik. Maaf Bu. Ampun. Saya nggak sengaja. Saya bersihkan sekarang, Bu. Jangan pecat saya. Alina terdiam. Matanya menatap genangan kopi, lalu beralih ke wajah panik Bayu. Jika itu karyawan lain, mungkin surat peringatan sudah melayang. Tapi melihat wajah polos Bayu yang ketakutan setengah mati, ingatan tentang tahu gejrot dan filosofi kereta api kembali melintas di benaknya. Sudut bibir Alina yang kaku perlahan melunak, membentuk senyum tipis yang sangat langka, senyum yang bisa membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Sudah, diam. Jangan panik begitu. Suara Alina terdengar tenang, jauh dari nada marah. Dia mengambil tisu di mejanya dan justru membantu mengelap cipratan kopi di meja, membuat Bayu semakin melongo tak percaya. Lain kali hati-hati, Bayu, ucap Alina lembut, menyebut nama yang ia baca di nametak seragam pemuda itu. Dia menatap mata Bayu lekat-lekat, memberikan tatapan yang menyeratkan rahasia kecil di antara mereka. Dan terima kasih, ternyata benar kata kamu, wangi molto sachet di sapu tanganmu itu memang enak. Sangat menenangkan. Bayu terpaku. Jantungnya berdetak tidak karuan, bukan lagi karena takut, tapi karena perasaan aneh yang menjalar hangat di dadanya. Sang Ratu Es baru saja memujinya. Bayu mengangguk kaku seperti robot, lalu buru-buru pamit mundur dengan wajah merah padam sampai ke telinga, meninggalkan Alina yang kembali tersenyum geli melihat tingkah laku penyelamatnya di taman itu. Langit Jakarta yang sejak sore terlihat murung, akhirnya menumpahkan amarahnya malam itu. Bukan sekadar gerimis pengantar tidur, melainkan hujan badai yang mengguyur tanpa ampun, seolah ingin menenggelamkan kemegahan jalan protokol Jenderal Sudirman. Kilat menyambar silih berganti, menciptakan guratan cahaya mengerikan di balik awan hitam pekat, disusul suara guntur yang menggelegar, membuat kaca-kaca gedung pencakar langit bergetar. Di tengah kekacauan cuaca itu, kemacetan parah tak terhindarkan. Deretan lampu merah memanjang sejauh mata memandang, menciptakan ular besi yang tidak bergerak sama sekali. Di dalam kabin mobil Alphard hitamnya, Alina duduk gelisah. Dia sudah terjebak di titik yang sama selama hampir 1 jam. Rapat dadakan dengan ayahnya tadi benar-benar menguras energi, dan sekarang alam sepertinya berkonspirasi untuk menyiksanya lebih jauh. Tiba-tiba, mesin mobil yang hening itu batuk-batuk, bergetar kasar, lalu mati total. Lampu indikator di dashboard berkedip panik sebelum akhirnya padam. Waduh, Bu, sepertinya aki mobilnya bermasalah kena genangan air tadi, ujar Pak Iman dengan nada panik, mencoba menstarter mobil berkali-kali namun nihil. Mogok, Bu. Saya harus panggil derek, tapi di macet begini mungkin butuh waktu berjam-jam. Alina memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Dia tidak bisa menunggu berjam-jam di dalam kotak besi ini. Dia butuh istirahat, dia butuh pulang. Dengan keputusan nekat yang didorong oleh rasa frustrasi, Alina menyambar tas kerjanya. Saya tidak bisa menunggu, Pak. Saya akan naik Transjakarta saja. Halte Tosari ada di depan sana. Kan? Kelihatannya busway masih bisa jalan di jalur khusus, ucap Alina sambil membuka pintu mobil. Tapi Bu, hujannya deras sekali. Payung ada di bagasi belakang dan macet begini susah bukanya. Teriak Pak Iman mencoba mencegah. Namun Alina sudah melangkah keluar. Seketika, tubuhnya disergap dingin yang menusuk tulang. Hujan deras langsung membasahi rambut dan pakaian mahalnya dalam hitungan detik. Sepatu hak tinggi stiletto miliknya, yang biasanya melangkah anggun di lantai marmer, kini harus menyerah pada genangan air kotor di aspal jalanan. Alina berlari kecil, menutupi kepalanya dengan tas tangan, menuju jembatan penyeberangan yang ikonik itu, halte Tosari yang berbentuk seperti kapal pinisi raksasa. Setiap langkah terasa berat. Angin kencang menampar wajahnya tanpa belas kasihan. Alina menggigil hebat. Dia merasa begitu kecil dan tak berdaya di tengah amukan badai kota ini. Sesampainya di atas jembatan halte yang terbuka, dia harus berjuang melawan angin yang semakin kencang sebelum akhirnya bisa masuk ke area tunggu. Namun, cobaan belum berakhir. Di depan gerbang masuk halte, tap gate, ratusan manusia sudah menumpuk. Mereka berdesak-desakan, bau apek pakaian basah menguap di udara yang lembab. Alina berdiri terpaku di depan mesin palang pintu. Tangannya merogoh tas, mencari dompetnya,
dan seketika wajahnya pucat pasi. Dia baru sadar, dia tidak pernah naik kendaraan umum. Dia tidak punya kartu uang elektronik, e-money. Dompetnya hanya berisi kartu kredit Black Card dan uang tunai pecahan besar yang sama sekali tidak berguna di mesin otomatis itu. Orang-orang di belakangnya mulai mendesis kesal karena Alina menghalangi jalan. "Mbak, kalau nggak punya kartu jangan ngelamun di situ dong." "Minggir," bentak seorang pria yang basah kuyup. Alina mundur dengan wajah tertunduk malu. Dia terpojok di dinding halte, basah, kedinginan, dan terasing. Sang CEO yang biasanya tinggal tunjuk jari, kini berdiri tak berdaya seperti anak ayam kehilangan induknya. Bingung harus berbuat apa di tengah hutan beton yang kejam ini. Alina merasa dunianya runtuh seketika. Di tengah ratusan orang asing yang berebut tempat, dia merasa menjadi makhluk paling kesepian di Jakarta. Air mata frustrasi mulai menggenang lagi di pelupuk matanya, menyatu dengan tetesan air hujan yang membasahi pipi. Dia ingin pulang, tapi gerbang turnstile berbahan logam itu berdiri kokoh seolah mengejek ketidakberdayanya yang tak memiliki kartu akses seharga 20.000 perak. Saat seorang ibu-ibu parubaya hendak mendorong bahunya agar menyingkir, sebuah tangan kekar namun hangat tiba-tiba mencengkram lembut lengan Alina, menariknya sedikit ke samping agar tidak terjatuh. "Ibu, ikut saya," bisik sebuah suara baritone yang sangat familiar di telinga kanannya. Alina menoleh cepat. Di sana berdiri Bayu, basah kuyup seperti dirinya, dengan rambut yang lepek menempel di dahi namun, senyumnya tetap merekah menenangkan. Tanpa banyak bicara, Bayu mengeluarkan kartu e-money bergambar kartun dari dompetnya. Bip. Lampu hijau menyala. Bayu menahan palang besi itu, membiarkan Alina masuk lebih dulu, lalu dia menempelkan kartunya lagi untuk dirinya sendiri. "Masuk, Bu. Busnya sudah datang. Kita harus cepat kalau nggak mau nunggu 1 jam lagi," ujar Bayu setengah berteriak, mengalahkan suara deru mesin bus gandeng yang baru saja merapat ke bibir halte. Pintu otomatis terbuka. Neraka sesungguhnya dimulai. Massa merangsek masuk tanpa ampun. Saling sikut, saling dorong. Alina terbelalak ngeri. Dia belum pernah melihat kebrutalan seperti ini. Dia hampir terpelanting jika saja tangan Bayu tidak sigap menahan punggungnya, menggiringnya masuk ke dalam perut bus yang sudah sesak seperti kaleng sarden. Mereka terdorong sampai ke bagian tengah, terhimpit di dekat jendela kaca yang berembun. Alina terjepit di antara dinding bus dan punggung seorang pria besar. Dia mulai sesak napas. Panik melanda. Melihat bosnya mulai pucat dan ketakutan, Bayu melakukan sesuatu yang nekat namun naluriah. Dia memosisikan dirinya tepat di depan Alina. Kedua tangannya terangkat, mencengkeram kuat tiang besi horizontal di atas kepala Alina dan pegangan jendela di sisi kiri, mengurung tubuh mungil Alina di dalam sangkar yang dibuat oleh lengan dan tubuhnya. Punggung Bayu menjadi tameng hidup. Dia menahan dorongan puluhan orang dari belakang dengan punggungnya yang kokoh, memastikan tidak ada satu sentuhan pun yang mengenai tubuh Alina. "Tahan napas, Bu. Jangan lihat ke belakang, lihat saya saja," bisik Bayu, wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Alina. Jantung Alina berdegup kencang, bukan lagi karena takut, melainkan karena kedekatan yang tiba-tiba ini. Di dalam himpitan bus yang pengap dan bau keringat itu, Alina justru mencium aroma lain. Aroma sabun mandi batang murahan bercampur wangi hujan dari kemeja basah Bayu. Aroma yang bersih, sederhana, dan entah kenapa terasa sangat maskulin. Bayu menunduk sedikit menatap Alina, napas hangatnya menyapu kening wanita itu. Dia berusaha keras menahan beban tubuh penumpang lain di punggungnya, agar ruang sempit Alina tetap aman. Urat-urat di leher dan lengan Bayu terlihat menonjol menahan beban. "Maaf kalau kurang sopan, Bu. Tapi cuma ini caranya biar ibu nggak kegencet," ucap Bayu pelan, suaranya terdengar berat menahan lelah. Alina mendongak, menatap jakun Bayu yang bergerak naik turun dan matanya yang fokus melindunginya. Di tengah kekacauan badai dan kemacetan Jakarta, di dalam bus yang penuh sesak itu, Alina justru merasakan keamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan di dalam mobil mewahnya sekalipun. Dia mengangguk pelan, tanpa sadar tangannya mencengkeram ujung kemeja basah di pinggang Bayu, berpegangan erat pada satu-satunya pelindung yang ia miliki malam itu. Perjalanan mereka malam itu harus terhenti lebih cepat dari dugaan. Di kawasan Bendungan Hilir, genangan air sudah setinggi betis orang dewasa. Bus gandeng yang gagah itu akhirnya menyerah,
Mesinnya menderu lemah sebelum akhirnya mati total di tengah kepungan banjir. Sopir bus memberikan pengumuman darurat, memaksa seluruh penumpang untuk turun karena bus tidak mungkin memaksakan diri menembus air bah. Dengan berpayungkan tas kerja Alina yang harganya selangit itu, Bayu dan Alina berlari kecil menerobos hujan yang mulai mereda menjadi gerimis rapat. Tujuan mereka satu-satunya adalah cahaya lampu neon terang benderang dari sebuah minimarket 24 jam di pinggir jalan yang posisinya agak tinggi, sehingga terbebas dari banjir. Tubuh mereka menggigil hebat. Gigi Alina bergemelatuk menahan dingin. Bayu, dengan sigap dan cekatan, langsung menuju rak mie instan. Dia menyambar 2 cup mie rasa soto ayam, rasa sejuta umat yang paling pas disantap saat hujan. Setelah membayar dengan uang receh terakhirnya, Bayu menyeduh mie itu dengan air panas dispenser, lalu membawa 2 gelas styrofoam yang mengepul itu ke meja bundar di teras minimarket. Mereka duduk berhadapan di kursi plastik basah yang baru saja dilap Bayu dengan tisu. Uap panas dari gelas mie menari-nari di antara wajah mereka, menciptakan sekat imajiner yang hangat di tengah dinginnya malam Jakarta. Dimakan, Bu. Mumpung panas. Ini obat paling ampuh buat usir masuk angin, jauh lebih manjur daripada obat dokter mahal, kata Bayu sambil menyodorkan 1 gelas. Alina menerima gelas hangat itu dengan kedua tangannya, membiarkan panasnya menjalar ke telapak tangannya yang beku. Namun, masalah kecil muncul saat dia mencoba membuka sachet bumbu minyak. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku terawat rapi itu licin karena basah. Plastik bumbu yang kecil dan liat itu seolah mengejeknya. Berkali-kali Alina mencoba merobek ujungnya, namun gagal. Wajahnya mulai memerah karena kesal dan malu. Dia, seorang CEO yang biasa memutuskan nasib ratusan karyawan dengan 1 tanda tangan, kini tak berdaya melawan sachet bumbu seharga recehan. Melihat itu, Bayu tertawa kecil. Tawa yang renyah dan tidak dibuat-buat. Tanpa minta izin, dia mengambil alih cup mie dari tangan Alina. "Sini, Bu. Biar saya saja," ucap Bayu lembut. Dengan 1 gerakan santai menggunakan gigi dan jari, sachet itu terbuka dengan mudah. Bayu menuangkannya, lalu mengaduk mie tersebut dengan garpu plastik sampai bumbunya merata sempurna. "Ibu ini lucu ya. Tanda tangan kontrak triliunan bisa, tapi giliran lawan bumbu minyak mie instan, ibu kalah telak," ledek Bayu sambil menyerahkan kembali mie yang sudah siap santap itu. Alina mendengus pelan, bibirnya mengerucut sebal namun pipinya merona merah jambu, bukan karena dingin, tapi karena salah tingkah yang menyenangkan. "Diam kamu, Bayu. Tangan saya licin tahu," elaknya manja. Untuk pertama kalinya malam itu, sekat jabatan benar-benar runtuh. Alina menyeruput kuah mie instan yang gurih dan penuh MSG itu dengan lahap. Rasanya luar biasa enak. Jauh lebih nikmat daripada steak daging impor yang biasa ia makan sendirian di restoran bintang 5. Di bawah temaram lampu teras minimarket, ditemani suara rintik hujan dan knalpot kendaraan yang mogok, Alina memandang wajah Bayu yang sedang meniup mie-nya yang kepanasan. Ada perasaan hangat yang aneh menyelinap di hatinya, perasaan nyaman yang membuatnya lupa bahwa dia adalah seorang bos besar yang sedang terdampar di pinggir jalan. Pagi harinya, matahari bersinar terik di langit Jakarta, seolah ingin menghapus jejak badai yang mengamuk semalam. Namun, bagi Alina, badai yang sesungguhnya justru baru akan dimulai di lantai 40 Satria Tower. Hari ini adalah hari paling krusial, H-1 sebelum presentasi tender proyek raksasa Green City PIK 3. Alina datang lebih pagi dengan semangat baru, sisa kehangatan mie instan semalam masih memberinya sedikit energi positif. Namun, di balik sekat ruangan kaca direksi, Pak Yuda sudah menyusun rencana jahatnya dengan sangat rapi. Dia tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Tepat pukul 12 siang, saat seluruh karyawan, termasuk Alina dan sekretaris pribadinya turun ke kantin atau keluar gedung untuk makan siang, operasi senyap itu dimulai. Seorang pria berpakaian teknisi AC, yang sebenarnya adalah orang bayaran Yuda, melenggang santai masuk ke area koridor eksekutif. Langkahnya tenang, topinya diturunkan menutupi separuh wajah. Dia tahu persis kemana harus melangkah. Pintu ruangan Alina yang menggunakan kunci kartu akses canggih itu, terbuka dengan mudah berkat kartu duplikat yang disiapkan Yuda. Di dalam ruangan yang hening itu, si penyusup bekerja cepat. Matanya langsung tertuju pada brankas kecil di balik lukisan dinding yang kodenya sudah dibocorkan. Klik. Terbuka.
Tangan sarung tangannya menyambar sebuah map merah tebal berisi dokumen asli sertifikat tanah dan izin prinsip yang tidak tergantikan, serta sebuah flash disk titanium yang memuat seluruh materi presentasi digital. Tanpa membuang waktu, pria itu keluar membawa jarahannya menuju ruang utilitas di ujung lorong, tempat mesin penghancur kertas industri berada. ZZZZZRT. Suara gerigi besi yang tajam melumat kertas-kertas bernilai triliunan rupiah itu, menjadi serpihan kecil tak berbentuk dalam hitungan detik. Tak cukup sampai di situ, serpihan kertas itu dia masukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu dia bawa ke pantry kotor di belakang. Dengan kejam, dia menumpahkan sampah kertas itu ke dalam tong sampah basah, lalu menyiramnya dengan ampas kopi bekas dan sisa kuah makanan soto, agar kertasnya hancur lebur menjadi bubur menjijikan yang mustahil disatukan kembali. Beres, bos. Barang bukti sudah jadi sampah, bisik pria itu lewat sambungan telepon. Sementara itu, di ruang kontrol keamanan, layar monitor CCTV yang menyorot lorong direksi tampak tenang-tenang saja. Tidak ada yang terlihat masuk atau keluar. Rupanya, ahli IT sewaan Yuda sudah meretas sistem kamera itu 5 menit sebelumnya, membuat rekaman video menjadi looping atau berulang menayangkan lorong kosong. Sebuah kejahatan yang sempurna, tanpa saksi mata, dan tanpa jejak digital yang terlihat. Alina yang sedang menikmati makan siangnya sama sekali tidak menyadari bahwa karirnya sedang berada di ujung tanduk. Kepanikan meledak di lantai 40 tepat pukul 1 siang, menghancurkan ketenangan yang baru saja tercipta. Alina berdiri kaku di depan lukisan dinding yang sudah miring, menatap horor ke arah brankas yang pintunya menganga lebar. Kosong. Hampa. Dokumen tender senilai triliunan rupiah dan flash disk utama lenyap tanpa sisa. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Darah di wajahnya surut seketika membuat kulitnya pucat seperti mayat. Belum sempat Alina memproses apa yang terjadi, pintu ruangannya terbuka kasar. Pak Yuda masuk diikuti oleh kepala keamanan dan beberapa direksi lain. Wajahnya dipasang dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat, namun matanya berkilat licik. Ada apa ini ribut-ribut? Alina, jangan bilang kamu menghilangkan dokumen itu, seru Yuda dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh semua orang di lorong. Saya tidak tahu, Mas. Tadi sebelum makan siang masih ada, jawab Alina terbata-bata, tangannya gemetar hebat. Yuda langsung mengambil alih komando. Dia membentak kepala keamanan. Cek CCTV. Siapa yang masuk ruangan ini selama jam istirahat? Kepala keamanan menunduk takut sambil menatap tabletnya. Lapor, Pak. CCTV lorong sepertinya bermasalah. Rekamannya error, hanya menampilkan lorong kosong berulang-ulang. Tapi di log akses pintu pantry dan area servis, satu-satunya kartu akses yang terdeteksi aktif di lantai ini selain milik Ibu Alina adalah kartu akses milik petugas kebersihan. Semua mata langsung tertuju pada satu nama. Bayu. Tanpa menunggu perintah 2 kali, 2 orang satpam bertubuh kekar langsung menyeret Bayu dari gudang penyimpanan alat pel. Bayu yang sedang memeras kain pel, kaget bukan main saat lengannya dicengkeram kasar dan digiring paksa ke tengah ruangan CEO, bak seorang kriminal kelas kakap. Dia masih memegang gagang pel, wajahnya bingung dan ketakutan melihat tatapan menuduh dari orang-orang berdasi di sekelilingnya. Geledah dia. Dan geledah tasnya sekarang juga, perintah Yuda berapi-api. Tas ransel butut milik Bayu yang diletakkan di pojok ruangan diambil paksa. Isinya ditumpahkan ke atas meja marmer yang mewah itu. Botol minum plastik, kotak bekal kosong, baju ganti yang lusuh, dan sebuah amplop coklat tebal. Mata Yuda berbinar melihat amplop itu. Dia menyambarnya dan merobeknya kasar. Lembaran uang pecahan 50.000 dan 100.000 berhamburan keluar. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 5 juta rupiah. Nah, lihat ini, teriak Yuda penuh kemenangan sambil menunjuk tumpukan uang itu. Seorang OB miskin punya uang tunai sebanyak ini di tasnya? Dari mana kalau bukan uang suap dari kompetitor buat curi data kita? Dasar maling. Kamu jual masa depan perusahaan ini demi uang receh begini. Bayu terbelalak. Dia menggeleng kuat-kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya karena tuduhan keji itu. Bukan, Pak. Demi Allah bukan. Itu uang arisan warga RT saya, Pak. Saya baru tarik tadi pagi buat bayar biaya rumah sakit ibu saya nanti sore. Sumpah, Pak, saya nggak nyuri apa-apa. Bayu berteriak membela diri, suaranya parau menahan tangis.
Namun Yuda tidak peduli. Dia menatap Alina yang masih terpaku syok. Lihat, Alina. Ini akibatnya kamu terlalu lembek sama bawahan. OB kesayanganmu ini adalah tikus berdasi yang menikam kita dari belakang. Panggil polisi, seret dia ke penjara. Bayu menatap Alina dengan tatapan memohon, tatapan nanar seorang pria jujur yang harga dirinya sedang diinjak-injak tanpa ampun. Di ruangan dingin itu, nasib Bayu seolah sudah diketok palu, hancur lebur oleh fitnah yang begitu sempurna. Ruangan itu hening seketika, namun ketegangannya bagaikan bom waktu yang siap meledak. Suara napas Bayu yang tersengal menahan tangis terdengar jelas di antara tatapan-tatapan sinis para petinggi perusahaan. Satpam yang mencengkeram lengan Bayu sudah bersiap menyeretnya keluar menuju pos polisi, menunggu satu kata perintah terakhir dari sang CEO. Yuda tersenyum penuh kemenangan, merasa skenarionya berjalan mulus tanpa celah. Namun, Alina tidak segera membuka mulut. Matanya menatap nanar ke arah tumpukan uang di meja, lalu beralih ke wajah Bayu yang basah oleh keringat dingin dan air mata. Pikirannya berkecamuk. Logika bisnisnya mengatakan bahwa semua bukti mengarah pada pemuda ini. Akses pintu, keberadaan di lokasi, dan uang tunai yang mencurigakan. Tapi, hati kecilnya berteriak lain. Dia teringat bagaimana Bayu dengan tulus memberikan sapu tangan satu-satunya saat dia menangis, bagaimana Bayu melindunginya di dalam bus tanpa mengambil kesempatan sedikitpun, dan bagaimana Bayu membukakan bumbu mie instan dengan penuh perhatian. Apakah seorang pencuri licik akan memiliki tatapan sepolos itu? Lepaskan dia. Suara Alina memecah keheningan, tenang namun bertenaga. Yuda terbelalak. Apa kamu gila, Alina? Buktinya sudah jelas. Alina mengabaikan sepupunya. Dia melangkah perlahan mendekati Bayu, sepatu hak tingginya beradu tegas dengan lantai. Dia berdiri tepat di hadapan OB itu, sangat dekat, hingga dia bisa melihat ketakutan sekaligus kejujuran yang terpancar dari bola mata Bayu. Bayu, panggil Alina lembut tapi tegas. Tatap mata saya. Jangan menunduk. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang merah dan berkaca-kaca bertemu dengan tatapan tajam Alina. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak membuang muka. Jawab saya dengan jujur. Sebagai laki-laki. Apa kamu yang mengambil dokumen itu? Tanya Alina, suaranya menusuk langsung ke jantung. Bayu menelan ludah yang terasa pahit. Dengan suara bergetar namun syarat akan keyakinan, dia menjawab, Bu Alina, saya memang orang miskin. Saya cuma OB rendahan. Tapi demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saya dididik oleh ibu saya untuk tidak pernah makan uang haram sepeser pun. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang, Bu. Saya tidak mencurinya. Alina terdiam selama 5 detik, mencari kebohongan di mata itu. Namun yang dia temukan hanyalah kepedihan dan kejujuran yang telanjang. Detik itu juga, Alina membuat keputusan paling berisiko dalam karirnya. Alina berbalik badan, menatap Yuda dan ayahnya, lewat sambungan video call di layar, dengan dagu terangkat. Saya percaya padanya. Kamu mempertaruhkan perusahaan demi insting konyolmu pada OB ini? Bentak Yuda murka. Saya bukan hanya mempertaruhkan perusahaan, saya mempertaruhkan segalanya. Tantang Alina. Dia menatap tajam ke sekeliling ruangan. Beri saya waktu 1 kali 24 jam. Saya sendiri yang akan memimpin investigasi ulang. Jika besok pagi dokumen itu belum kembali, saya akan mengundurkan diri dari posisi CEO secara tidak hormat dan menyerahkan seluruh saham saya. Tapi sampai detik itu tiba, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh Bayu atau memanggil polisi. Lepaskan dia sekarang. Perintah itu mutlak. Satpam melepaskan cengkeraman mereka. Bayu jatuh terduduk di lantai, menangis tergugu bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang membuncah. Di dunia yang selalu menginjak orang kecil sepertinya, ada satu orang wanita hebat yang berani pasang badan demi membela kejujurannya. Malam itu, lampu-lampu di lantai 40 gedung Satria Tower sudah padam. Namun pertempuran yang sesungguhnya baru saja berpindah ke tempat yang paling gelap dan paling bau di seluruh gedung. Ruang penampungan sampah di lantai dasar bawah tanah atau basement. Bayu tidak pulang ke kontrakannya. Dia tahu, waktu 24 jam yang diberikan Alina adalah nyawa bagi karir wanita itu, dan dia tidak akan membiarkan Alina jatuh hanya karena membela orang kecil sepertinya. Bayu mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan ingatannya. Dia memejamkan mata,
memutar kembali kejadian siang tadi. Dia ingat melihat seorang pria bertopi yang asing, yang tadi siang berpapasan dengannya di dekat lift barang, membawa kantong plastik hitam besar. Anehnya, pria itu tidak membuangnya ke tempat sampah kertas daur ulang, melainkan terburu-buru melemparnya ke cerobong sampah basah yang menuju bak penampungan limbah restoran dan pantry. "Pak Udin, Anto, Jojo, saya butuh bantuan kalian," ucap Bayu dengan suara serak kepada teman-teman sesama petugas kebersihan yang belum pulang. Mereka berkumpul di gudang perkakas. "Bu Alina sudah mempertaruhkan jabatannya demi membela saya. Sekarang, giliran kita membuktikan kalau orang kecil kayak kita nggak bisa diremehkan. Dokumen itu pasti ada di bak sampah basah sebelum truk dinas kebersihan datang jam 5 pagi besok." Mendengar itu, Pak Udin yang biasanya sering mengeluh sakit pinggang langsung berdiri tegak. Solidaritas di antara mereka begitu kuat. Tanpa banyak bicara, 5 orang pasukan seragam biru itu turun ke basement 3. Bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidung begitu pintu besi ruang sampah dibuka. Di sana, gunungan sampah setinggi 2 meter menumpuk, campuran dari sisa makanan ribuan karyawan, ampas kopi, popok bayi dari ruang menyusui, dan limbah basah lainnya yang sudah mulai membusuk karena hawa panas ruang mesin. Lalat-lalat hijau berterbangan, dan mungkin ada tikus got yang bersembunyi di sela-selanya. Kita harus cari potongan kertas atau benda keras seperti penyimpan data. Fokus ke kantong plastik hitam yang ikatannya simpul mati. Komando Bayu sambil mengikatkan kain di hidungnya sebagai masker seadanya. Tanpa ragu, Bayu menjadi orang pertama yang melompat masuk ke dalam bak beton raksasa itu. Kakinya amblas ke dalam tumpukan sampah yang becek dan licin. Seragamnya yang tadi pagi disetrika rapi, kini ternoda oleh cairan kecoklatan yang menjijikan. "Ayo," teriak Bayu menyemangati. Teman-temannya menyusul. Mereka mulai membedah perut sampah raksasa itu. Tangan-tangan kasar mereka merobek satu persatu kantong plastik, mengabaikan rasa jijik demi sebuah kebenaran. Mereka mengaduk-aduk sisa mie instan basi, tulang ayam, dan nasi berlendir. Keringat bercampur kotoran membasahi tubuh mereka. Waktu terus berjalan. Jarum jam dinding yang berdebu menunjukkan pukul 3 dini hari. Truk pengangkut sampah akan tiba 2 jam lagi. Jika sampah ini terangkut ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, maka tamatlah riwayat Alina. Bayu tidak menyerah. Meski matanya perih terkena uap gas amonia sampah, dan perutnya mual bukan main, dia terus menggali. Dia membayangkan wajah Alina yang menatapnya penuh kepercayaan tadi siang. Tatapan itu menjadi bahan bakarnya. Di tengah gunungan limbah peradaban kota Jakarta itu, Bayu berjuang layaknya seorang prajurit di medan perang, bukan dengan pedang, melainkan dengan tangan kosong yang berlumuran kotoran. Jarum jam di dinding gudang berdetak tanpa ampun, menunjuk angka 4 pagi. Dari arah pintu loading dock, suara deru mesin truk sampah oranye milik dinas kebersihan sudah terdengar mendekat, siap mengangkut segala dosa dan limbah gedung itu ke pembuangan akhir. Jantung Bayu berpacu lebih cepat daripada kakinya yang sudah gemetar kelelahan. Teman-temannya sudah terduduk lemas di pinggiran bak beton. Napas mereka habis, putus asa melihat gunungan sampah yang seolah tak ada habisnya. Namun, Bayu menolak menyerah. Di detik-detik terakhir sebelum petugas truk masuk, tangannya yang sudah mati rasa menyentuh sebuah kantong plastik hitam yang tersembunyi di sudut paling bawah. Teksturnya berbeda. Saat ditekan, isinya tidak lembek seperti sisa makanan, melainkan padat dan bergemerisi kaku. Dengan sisa tenaga yang ada, Bayu merobek plastik itu dengan kasar. Isinya berhamburan keluar. Bukan tulang ayam atau nasi basi, melainkan ribuan potongan kertas kecil memanjang seperti mie, basah kuyup tersiram sisa kuah soto dan ampas kopi hitam yang pekat. Bayu memungut satu helai potongan kertas itu dengan tangan gemetar. Dia menyipitkan mata di bawah remang lampu basement. Meski sudah kotor, bau, dan berlumuran minyak, dia masih mengenali tekstur kertasnya. Itu bukan kertas HVS biasa. Itu adalah kertas linen tebal berwarna putih gading dengan serat khusus yang hanya digunakan untuk mencetak dokumen resmi tingkat direksi. "Ketemu? Ini potongannya," teriak Bayu serak, suaranya memantul di dinding beton yang lembab. Teman-temannya langsung melompat bangun, mengerubungi temuan itu. Tapi harapan kembali surut saat melihat kondisi kertas yang sudah menjadi bubur. Mustahil menyatukan ribuan serpihan ini dalam waktu 2 jam sebelum rapat dimulai. Bayu sadar, kertas ini hanya bukti fisik perusakan,
Tapi dia butuh data utuhnya. Dia butuh flash disk itu. Dengan panik, Bayu kembali mengaduk isi kantong plastik yang sama. Dia memilah setiap jengkal kotoran dengan teliti. Di antara tumpukan kulit pisang yang mulai membusuk dan lengket, jari telunjuknya menyentuh benda keras bersuhu dingin. Dia menariknya keluar. Sebuah benda logam kecil berwarna perak yang casingnya sudah penyok dan retak. Sepertinya sempat terhantam benda keras atau terinjak. Itu flash disk titanium milik Alina. Bayu tidak peduli betapa menjijikannya benda itu. Dia mengelapnya dengan bagian dalam lengan bajunya yang masih sedikit kering. Cangkang luarnya rusak parah, tapi dia mengintip ke bagian dalam konektornya. Kuningan emas pada chip memori di dalamnya terlihat masih utuh, terlindungi oleh casing mahal itu. "Diki, aku harus ke ruang server sekarang," seru Bayu pada dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu, Bayu melompat keluar dari bak sampah. Tubuhnya bau busuk menyengat, seragamnya penuh noda coklat dan hitam, rambutnya lepek oleh keringat dan debu. Dia berlari menaiki tangga darurat, melompati 2 anak tangga sekaligus, menuju lantai 2 tempat Diki, teman sekampungnya yang bekerja sebagai staf IT support sedang berjaga shift malam. Diki yang sedang mengantuk di depan monitor, hampir saja muntah saat Bayu mendobrak pintu ruangan ber-AC itu. Bau sampah yang dibawa Bayu langsung memenuhi ruangan steril tersebut. Namun, melihat wajah sahabatnya yang pucat dan mata yang menyala penuh tekad, Diki langsung paham situasi darurat ini. "Bersihkan pakai alkohol murni, sekarang. Jangan sampai ada minyak yang masuk ke port komputer," perintah Diki sambil melempar botol alkohol dan kapas. Dengan tangan gemetar hebat, Bayu membersihkan kepingan memori itu dengan hati-hati bagaikan seorang ahli bedah. Detik-detik penentuan tiba saat Diki memasukkan flash disk telanjang tanpa casing itu ke lubang USB komputernya. Hening. Hanya suara kipas server yang menderu. Layar monitor berkedip sekali. 2 kali. Lalu, sebuah kotak dialog muncul di layar dengan tulisan berwarna hijau yang indah, "Drive detected." Data itu selamat. Bayu merosot ke lantai dingin, menangis lega sambil memeluk lututnya yang kotor. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang rapat direksi lantai 40, namun tidak mampu menghangatkan suasana di dalamnya yang sedingin es. Waktu tenggat 24 jam telah habis. Alina duduk tegak di kursinya, wajahnya tenang namun matanya menyeratkan kepedihan yang dalam. Di hadapannya, selembar surat pengunduran diri sudah tergeletak rapi, menunggu goresan tanda tangannya. Di ujung meja, Pak Yuda tersenyum lebar, seolah kursi CEO itu sudah melayang ke arahnya. "Sudahlah, Alina. Jangan buang waktu kami. OB kesayanganmu itu pasti sudah kabur dengan uang curiannya. Tanda tangani surat itu, dan biarkan profesional yang bekerja," sindir Yuda tajam. Tangan Alina bergetar saat meraih pena. Namun, tepat sebelum mata pena menyentuh kertas, pintu ruang rapat yang berat itu terbanting terbuka dengan keras. Brak! Semua kepala menoleh kaget. Di ambang pintu berdiri sosok yang membuat para direksi menutup hidung serentak. Itu Bayu. Penampilannya kacau balau, seragamnya hitam legam berlumuran noda busuk, dan aroma sampah yang menyengat langsung menguar memenuhi ruangan ber-AC itu. Namun, di tangannya, dia menggenggam erat sebuah flash disk perak yang berkilau. "Tunggu, Bu. Jangan tanda tangan," teriak Bayu lantang, napasnya memburu. Dia berjalan pincang namun pasti menuju meja utama, mengabaikan teriakan jijik dari Pak Yuda yang menyuruh sekuriti mengusirnya. Bayu meletakkan flash disk itu di meja, tepat di depan Pak Wirya. "Ini datanya, Pak. Masih utuh. Dan di dalamnya juga ada file log akses pintu yang membuktikan siapa yang membuangnya ke tempat sampah." Tanpa menunggu perintah, Bayu mencolokkan benda itu ke laptop presentasi. Layar proyektor menyala, menampilkan slide presentasi, Green City PIK 3, dengan sempurna. Tidak hanya itu, sebuah rekaman audio juga diputar, hasil cerdik Bayu dan Diki yang menyadap percakapan telepon anak buah Yuda di area parkir subuh tadi. Terdengar jelas suara pria itu melaporkan keberhasilan misinya kepada Bos Yuda. Wajah Yuda yang tadinya merah karena marah, kini memutih pucat pasi. Dia terperangkap. Seluruh direksi menatapnya dengan pandangan menghakimi. Pak Wirya menggebrak meja, membuat Yuda menciut di kursinya. Permainan kotor itu berakhir sudah. Setelah memerintahkan keamanan untuk membawa Yuda keluar, Pak Wirya berdiri.
Dia berjalan perlahan mendekati Bayu. Suasana hening seketika. Sang komisaris utama dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah berdiri berhadapan dengan petugas kebersihan yang baunya seperti tempat pembuangan akhir. Alina menahan napas, takut ayahnya akan marah karena karpet mahalnya kotor. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pak Wirya menatap Bayu lekat-lekat, dari ujung rambut yang lepek hingga sepatu bot yang berlumpur. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Pak Wirya, suaranya berat dan berwibawa. "Bayu, Pak," jawab Bayu tegas, meski lututnya gemetar. Pak Wirya mengangguk pelan, sudut matanya menyiratkan kekaguman yang jarang ia tunjukkan. "Kamu tahu, Bayu, banyak orang berdasi di ruangan ini yang mengaku pintar, tapi mereka lari saat ada masalah. Tapi kamu, dengan tangan kotormu itu, kamu justru menyelamatkan aset triliunan perusahaan saya. Kamu punya keberanian singa dan kecerdasan yang tidak diajarkan di sekolah mahal manapun." Pak Wirya menepuk bahu Bayu yang kotor tanpa ragu sedikitpun. "Mulai hari ini, letakkan sapu dan pelmu. Saya tidak akan membiarkan otak secerdas kamu hanya berakhir di gudang kebersihan. Saya berikan kamu beasiswa penuh untuk kuliah S1 Manajemen Bisnis di universitas terbaik di Jakarta. Biaya hidupmu saya tanggung. Tugasmu sekarang hanya satu, belajar yang benar, dan bantu putri saya membesarkan perusahaan ini dengan cara yang jujur." Bayu terbelalak, tak percaya dengan pendengarannya. Dia menatap Alina, dan wanita itu tersenyum bangga sambil menyeka air mata haru. Di ruangan yang baunya masih menyengat itu, nasib seorang pemuda miskin baru saja berubah selamanya. Waktu seakan berlari kencang tanpa sempat menoleh ke belakang. 6 bulan berlalu sejak insiden di ruang sampah itu, dan kehidupan Bayu berubah 180 derajat. Tidak ada lagi seragam biru muda petugas kebersihan yang melekat di tubuhnya. Kini, Bayu mengenakan kemeja batik rapi dan celana bahan yang licin, menyandang tas berisi laptop dan tumpukan buku tebal tentang manajemen ekonomi. Siang hari dia belajar praktik langsung sebagai staf magang di divisi pemasaran, dan malam harinya dia berjibaku dengan teori di bangku kuliah. Lelah? Tentu saja. Mata Bayu kini sering dihiasi lingkaran hitam, namun semangat di sorot matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Hubungan antara Bayu dan Alina pun tumbuh subur dalam diam, tersembunyi rapi di balik profesionalisme kantor. Di siang hari, mereka adalah atasan dan bawahan yang saling menghormati dengan jarak sopan. Namun, saat malam tiba dan lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala, kisah cinta mereka yang manis dan menggemaskan dimulai di sudut-sudut yang tak terduga. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9 lewat. Kampus tempat Bayu kuliah sudah mulai sepi. Bayu berlari kecil keluar dari gerbang kampus. Napasnya tersengal karena baru saja selesai berdebat panjang dalam diskusi kelompok. Matanya menyapu area parkir yang remang-remang, mencari sebuah mobil yang sangat dia kenal. Di pojok jalan yang agak gelap, di bawah pohon rindang, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap sudah terparkir manis dengan mesin menyala. Bayu mengetuk kaca jendela penumpang pelan, lalu membuka pintu dan melompat masuk ke dalam kabin yang sejuk dan wangi lavender itu. Di kursi tengah yang mewah, Alina sedang duduk bersedekap, wajahnya ditekuk pura-pura kesal, namun matanya berbinar jenaka melihat kedatangan Bayu. "Kamu tahu ini jam berapa, Tuan Mahasiswa? Saya sudah menunggu 30 menit di sini sampai lumutan. Perut saya sudah demo minta diisi," gerutu Alina dengan nada manja yang dibuat-buat, sangat jauh berbeda dengan nada bicaranya saat memimpin rapat direksi. Bayu tertawa kecil sambil menyeka keringat di dahinya. "Maaf ya, Bu Bos sayang. Dosennya tadi lagi semangat banget cerita sejarah ekonomi, susah dipotong. Tapi tenang, sebagai permintaan maaf, saya bawakan sogokan paling enak se-Jakarta Selatan." Bayu mengangkat bungkusan plastik bening berisi bulatan-bulatan kenyal yang disiram bumbu kacang kental yang masih mengepul panas. Aroma bawang goreng dan kacang langsung memenuhi kabin mobil mewah yang biasanya hanya mencium aroma parfum mahal itu. Cilok. Jajanan pinggir jalan favorit baru sang CEO. Mata Alina langsung berbinar lapar. Rasa kesalnya menguap seketika. "Mana? Sini, suapin. Tangan saya bersih, malas pegang tusuk lidi." Tanpa canggung, Bayu menusuk satu butir cilok yang berlumuran bumbu, lalu menyuapkannya ke mulut Alina. Wanita penguasa gedung pencakar langit itu mengunyah cilok 5 ribuan itu dengan wajah penuh kenikmatan,
seolah sedang menyantap hidangan hotel bintang 5. Pemandangan itu selalu membuat hati Bayu menghangat. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah jalanan Jakarta, tidak ada lagi perbedaan kasta. Selesai makan, Alina menyandarkan kepalanya di bahu Bayu yang kokoh. Tangannya menggenggam jemari Bayu yang kasar karena bekas kerja keras. "Capek ya kuliah sambil kerja?" tanya Alina lirih, matanya terpejam menikmati momen tenang itu. Bayu mengusap lembut kepala Alina yang bersandar di bahunya. "Capek sih, Al. Tapi setiap kali lihat kamu nungguin aku kayak gini, capeknya langsung hilang. Aku janji, aku bakal lulus cepat biar bisa pantas berdiri di samping kamu, bukan cuma di dalam mobil gelap begini, tapi di depan semua orang." Alina tersenyum, mengeratkan pelukannya di lengan Bayu. Di antara tumpukan tugas kuliah dan laporan keuangan perusahaan, cinta mereka menjadi tempat istirahat paling nyaman bagi dua jiwa yang lelah itu. 3 tahun berlalu bagaikan kedipan mata. Malam itu, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan bermandikan cahaya kristal yang megah. Ribuan tamu undangan yang terdiri dari kolega bisnis, investor asing, dan seluruh karyawan Satria Tower hadir dalam perayaan ulang tahun emas perusahaan. Di atas panggung utama, sorot lampu memfokuskan cahayanya pada sosok pria gagah berbalut jas slim fit biru dongker yang baru saja menutup presentasinya dengan gemilang. Dia adalah Bayu Adhitama. Bukan lagi Bayu COB yang memegang kain pel, melainkan manajer pemasaran termuda dan paling bersinar yang dimiliki perusahaan. "Dan itulah strategi kami untuk 5 tahun ke depan." "Terima kasih," tutup Bayu dengan suara baritone yang mantap. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Namun, Bayu tidak turun dari panggung. Dia mengangkat tangannya sedikit, meminta ketenangan. Suasana mendadak hening. Jantung Alina yang duduk di meja VVIP berdegup kencang, firasatnya mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. "Hadirin sekalian, sebelum saya turun, izinkan saya mengundang seseorang yang menjadi alasan saya bisa berdiri tegak di sini. Ibu Alina, CEO kita yang luar biasa, mohon naik ke atas panggung," pinta Bayu lewat mikrofon. Alina bingung, wajahnya memerah, tapi dia tetap naik dengan anggun. Sesampainya di tengah panggung, Bayu menatapnya dalam, lalu beralih menatap Pak Wirya yang duduk di barisan paling depan. Bayu menarik napas panjang, lalu melakukan hal yang tak terduga. Dia berlutut dengan satu kaki. Seluruh ruangan menahan napas. Bayu mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari saku jasnya. "Pak Wirya," suara Bayu bergetar namun lantang, menggema lewat pengeras suara. 3 tahun lalu, Bapak memberikan saya kesempatan kedua lewat beasiswa dan kepercayaan. Bapak mengangkat derajat saya dari seorang petugas kebersihan menjadi seorang pemimpin. Hari ini, di depan ribuan saksi, saya tidak lagi meminta kenaikan jabatan atau bonus gaji. Saya berdiri di sini sebagai seorang pria yang mencintai putri Bapak dengan segenap nyawa saya." Bayu membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang berkilau indah. Dia menatap Alina yang sudah menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata haru mulai membanjiri pipinya. "Alina, dulu aku cuma berani menghapus air matamu dengan sapu tangan kusam di taman kota. Sekarang, izinkan aku menggantinya dengan janji suci. Dulu aku memegang gagang sapu untuk membersihkan lantaumu. Mulai hari ini, izinkan aku memegang tanggung jawab untuk membahagiakanmu seumur hidupku. Will you marry me?" Hening sejenak. Alina menoleh ke arah ayahnya. Pak Wirya berdiri, tertawa lepas penuh kebahagiaan, lalu mengacungkan 2 jempol tinggi-tinggi ke udara sebagai tanda restu mutlak. Ya, aku mau, Bayu," jawab Alina setengah berteriak. Bayu menyematkan cincin itu di jari manis Alina, lalu berdiri memeluk wanita yang dicintainya itu erat-erat. Ruangan itu meledak oleh tepuk tangan riuh dan sorak-sorai. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan impian digelar. Bukan di gedung mewah, melainkan pesta kebun yang hangat dan intim. Alina tampak begitu cantik dengan gaun putih sederhana namun elegan, sementara Bayu terlihat gagah mendampinginya. Saat akad nikah diucapkan dengan lantang dalam satu tarikan napas, sah sudah perjalanan cinta mereka. Dari sapu tangan di taman kota, menuju pelaminan yang abadi. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar utama di sebuah rumah yang asri dan hangat, bukan lagi apartemen dingin yang dulu ditinggali Alina sendirian.
Kehidupan setelah pernikahan ternyata jauh lebih indah dari sekadar dongeng. Bayu dan Alina telah menjelma menjadi power couple yang paling disegani di dunia bisnis Jakarta. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, Satria Tower bukan hanya menjadi gedung perkantoran biasa, melainkan simbol inovasi yang memanusiakan pekerjanya. Jika Alina adalah otak brilian yang merancang strategi langit, maka Bayu adalah jantung yang memompa semangat ke setiap lapisan karyawan di bumi. Sinergi mereka membuat profit perusahaan melesat 3 kali lipat, membuktikan bahwa bisnis dengan hati nurani justru menghasilkan cuan yang lebih berkah. Rutinitas pagi mereka pun berubah total. Tidak ada lagi roti mahal yang dibuang atau lari terburu-buru mengejar kereta. Di dapur yang modern, terlihat Bayu dengan apron yang menutupi kemeja kerjanya, sedang sibuk mengaduk nasi goreng spesial andalannya. Aroma bumbu bawang dan kecap manis menguar menggugah selera. Meski sudah menjadi direktur, Bayu tidak pernah gengsi untuk turun ke dapur demi istri tercintanya. Baunya enak banget, sayang. Sapa Alina yang baru keluar dari kamar, sudah rapi dengan setelan blazer elegan berwarna krem. Alina berjalan mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Bayu dari belakang, lalu mengambil alih dasi sutra yang masih menggantung longgar di leher suaminya. Dengan cekatan, jari-jari lentik Alina menyimpulkan dasi itu, merapikan kerahnya dengan penuh kasih sayang. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan rasa syukur. Dulu, jarak di antara mereka sejauh langit dan bumi, namun kini, napas mereka seirama dalam satu ikatan suci. Dasi sudah rapi, sarapan sudah siap. Siap menaklukkan Jakarta lagi, Bu CEO, goda Bayu sambil mengecup kening Alina. Selalu siap, Pak Direktur. Asal kamu ada di samping aku, balas Alina tersenyum manis. Mereka berangkat ke kantor bersama. Kali ini, tidak ada lagi adegan berdesakan di busway atau mobil mogok. Mereka melangkah masuk ke lobi Satria Tower dengan wibawa yang memancar, bergandengan tangan, menyapa setiap karyawan, dari level manajer hingga petugas kebersihan, dengan ramah dan hormat. Puncaknya terjadi di dalam lift pribadi menuju lantai 40. Saat pintu logam itu tertutup rapat dan memisahkan mereka dari pandangan dunia luar, topeng profesional itu lepas sejenak. Di ruang sempit yang sunyi itu, Bayu menatap istrinya gemas, lalu mencuri satu ciuman singkat namun manis di pipi Alina, membuat sang istri tersipu malu meski sudah menikah. Ting! Pintu lift terbuka. Mereka kembali memasang wajah berwibawa, melangkah keluar siap memimpin rapat, namun dengan genggaman tangan yang tak terlepas. Perjalanan cinta mereka mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa cinta sejati tidak pernah peduli dari mana kita memulai, entah itu dari kursi empuk seorang CEO di puncak Menara Gading, atau dari himpitan gerbong kereta ekonomi yang penuh peluh. Cinta tidak melihat masa lalu, tapi melihat kemana kaki akan melangkah bersama menuju masa depan. Dan bagi Bayu serta Alina, stasiun terakhir perjalanan mereka bukanlah kekayaan atau jabatan, melainkan kebahagiaan untuk menua bersama selamanya. Nah, sahabat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah perjalanan cinta Bayu dan Alina. Sebuah kisah manis yang menyadarkan kita semua, bahwa jangan pernah sekali-kali menilai seseorang hanya dari seragam yang mereka pakai atau kendaraan apa yang mereka tumpangi. Karena di balik baju yang lusuh dan keringat lelah sekalipun, bisa jadi tersimpan hati emas yang tulus dan mental baja yang suatu saat nanti bisa mengubah dunia. Rezeki, jodoh, dan nasib manusia itu misteri ilahi. Hari ini mungkin kita sedang berdesak-desakan di kereta, kehujanan di halte, atau berjuang mati-matian demi sesuap nasi dengan gaji pas-pasan. Tapi percayalah, jika kita tetap jujur, bekerja keras, dan selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang kasta, Tuhan pasti sudah menyiapkan skenario indah di masa depan. Kebaikan sekecil apapun, meski hanya selembar sapu tangan atau sebungkus mie instan, tidak akan pernah sia-sia jika dilakukan dengan hati yang tulus. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Bayu dan Alina ini? Bagian mana yang paling bikin kalian baper atau terharu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya ingin membaca tanggapan kalian satu persatu. Dan buat kalian yang punya pengalaman mirip, pernah bertemu jodoh atau orang baik di tempat tak terduga, boleh juga lo berbagi ceritanya di bawah. Terima kasih banyak sudah setia menemani saya mendengarkan kisah ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkarya. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu, berikan like jika kalian suka ceritanya,
dan bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kalian agar mereka juga bisa mengambil hikmah positifnya. Akhir kata, saya doakan kembali dengan tulus untuk kalian semua orang-orang baik yang sudah menonton video ini. Semoga pintu rezeki kalian terbuka lebar dan deras dari segala penjuru, tubuh kalian selalu dijaga kesehatan dan kekuatannya, keluarga kalian selalu harmonis penuh kasih sayang, dan segala hajat serta impian kalian segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah inspiratif dan penuh makna berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Salam hangat dari Ken Arok Productions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.